Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Maiman di The City Light Purwokerto, online experience kita hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen. Baik Anda yang di Purwokerto maupun di luar Purwokerto, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Teman-teman semua, pada online experience kita hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu serta firman Tuhan yang akan kita simak bersama. Setelah rekan saya Ruth menyanyikan sebuah lagu, kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lois. Dengan tema Megatrust. Megatrust adalah zona yang mengalami proses subduksi, yaitu saat dua lempeng tektonik bertabrakan. Gempa besar bisa terjadi jika proses tersebut berlangsung. Ini berasal dari energi besar yang menumpuk di lempeng tektonik, lalu terlepas sewaktu-waktu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan bahwa megatrust nyata dan ada di depan mata. Mengutip Detikcom 1 September 2024, BMKG memperkirakan adanya potensi gempa besar di zona megatrust, Selat Sunda, dan Mentawai, Siberut. Untuk itu, kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadapi bencana ini. Direktur Jenderal Penyelenggaraan, Pos, dan Informatika atau Dirjen PPI Kominfo Wayan, Tony Supriyanto mengatakan adanya potensi kebencanaan tersebut karena Kominfo tengah menyiapkan sistem peringatan real time yang ditampilkan di televisi dan smartphone. Pasalnya saat ini peringatan hanya sebatas mengirimkan melalui SMS ke masyarakat bila mana ada informasi terbaru dari BMKG. Apa yang dimaksud dengan megatrust? Mari bersama kita simak dan semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan memberkati kita semua. Baik, mari kita akan segera bergabung di online experience kita hari ini. Dan untuk informasi kita, khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana, tetap stay di channel ini. God bless you. Kita mau terangkan diri kita di hadapan Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan bersyukur Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan Tuhan. Dan kami tahu penyertaan-Mu sempurna, Engkau penolong yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Amin. Kesesakan yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong.
suara kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu nyata. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kau penolong yang dapat kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Mari bersama-sama dengan penuh iman nyatakan, penolongku hanyalah diri-Mu. Amin. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang selalu dan selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Tepuk tangan buat Tuhan. Naikkan syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Sekali lagi nyatakan syukur, naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima, angkat tanganmu di hadapan Tuhan buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku.
Bapak Ibu semuanya, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam ibadah hari ini. Saudara-saudara, pagi hari ini saya akan berbicara tentang megatrust. Kalau saudara mendengar berita-berita hari-hari yang lalu, megatrust akan terjadi gempa yang besar dan lain-lainnya, membuat kita semua menjadi takut, membuat kita semua berpikir, kenapa harus ada bencana yang hebat ini? Nah, saudara-saudara, megatrust itu merupakan gempa bumi terkuat di dunia yang dapat menimbulkan tsunami. Karena itu pemerintah Indonesia mengumumkan megatrust ini, mendengungkan megatrust ini supaya kita tuh waspada terhadap ancaman gempa bumi ini. Nah, megatrust ini berasal dari dua kata, yaitu mega yang artinya besar dan trust artinya dorongan atau tekanan. Jadi megatrust itu berarti gempa yang disebabkan karena dorongan yang keras di kedalaman yang dangkal sehingga lempengan-lempengan itu bersentuhan dan menyebabkan gempa yang besar. Saudara-saudara, gempa itu merupakan bencana alam yang tidak bisa diprediksi. Kapan gempa itu akan datang, tidak ada satu orang pun yang tahu. Dan sebesar apa gempa itu, kita juga tidak tahu. Karena itu gempa ini tidak boleh dianggap sebagai hal yang ringan, yang enteng. Lalu kita menyepelekan, itu kan isu. Dan kita tidak perlu waspada. Kita perlu waspada karena hal itu mungkin bisa terjadi, mungkin juga tidak terjadi. Saudara tahu Jepang itu dikenal sebagai negara yang sering terkena gempa. Saya pernah ke Jepang 2 kali ya, bersama dengan suami saya waktu itu tur. Waktu kita mau nyebrang jalan, tiba-tiba semua orang dihentikan. Kenapa? Karena ada gempa. Wah, kita bingung ya mau pegangan apa, sebab rumah pun goyang, tiang-tiang juga goyang. Jadi ya sudah kita diam saja. Di Jepang itu saudara-saudara. Dan puji Tuhan kita tidak seperti di Jepang yang seringkali mengalami gempa. Dan gempa itu tidak terjadinya tuh nggak tanggung-tanggung. Ya, seringkali gempa itu sangat kuat sehingga bisa merusak jalanan, merobohkan rumah-rumah, bangunan-bangunan. Sehingga pemerintah Jepang membuat ketentuan, peraturan bahwa setiap orang yang akan membangun rumah atau membangun gedung, gedung itu harus kokoh, kuat, dan tahan gempa. Nah, sama seperti bangunan yang kokoh, maka kehidupan kekristenan kita juga harus memiliki kehidupan Kristen yang kokoh, yang kuat. Ketika gempa terjadi dalam hidup ini, kita tidak mudah digoyahkan. Kita mantap di dalam Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan manusia, kadang kita juga mengalami gempa yang tidak terduga. Sewaktu-waktu gempa itu datang menimpa hidup kita. Mungkin itu gempa berupa anak yang biasanya tenang, alim, tiba-tiba berubah sikapnya. Mulai menunjukkan kenakalan-kenakalan. Mulai suka berbohong, mulai tidak jujur, mulai sering bolos dari sekolah, kabur dari sekolah. Ya, itu merupakan gempa dalam keluarga. Keluarga yang kelihatannya aman-aman, tiba-tiba terjadi sesuatu yang menyakitkan. Penyakit datang, ya, atau ada hal-hal yang tidak benar di dalam keluarga, sehingga membuat keluarga itu nggak nyaman lagi. Kalau misalnya dalam keluarga suami istri yang biasanya jujur, tahu-tahu nggak jujur, kira-kira nyaman nggak keluarga itu? Tidak. Ya, keluarga itu tidak akan nyaman. Dan masih ada lagi banyak contoh kehidupan sehari-hari yang bisa sewaktu-waktu mengalami gempa dalam hidup ini. Keadaan semacam ini ya kita tidak usah bingung, tidak usah takut karena kita adalah pemilik kerajaan surga. Kita semua adalah orang-orang kepunyaan Allah.
pasti Tuhan akan memberikan perlindungan bagi saudara dan saya. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di sini kita diingatkan sebagai para pengikut Yesus supaya berdiri teguh. Mengapa kita harus berdiri teguh? Karena kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita harus berdiri teguh, berpegang pada ajaran-ajaran yang sehat, berpegang pada ajaran-ajaran yang benar, tidak gampang terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus memiliki pendirian yang kuat untuk dapat terus mengabdi kepada Tuhan. Kita harus punya pendirian yang kuat supaya kita bisa terus setia dan semangat mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita memiliki semangat yang kuat, ya, kita bisa melakukan visi Tuhan. Kita bisa memberitakan Injil Tuhan. Kemana kita pergi, hidup kita akan jadi berkat. Kemana kita pergi, kita akan membawa kebahagiaan bagi orang yang kita kunjungi. Jangan goyah. Mengingatkan kita supaya kita bisa berdiri tegak, mengikuti dan melayani Tuhan. Memiliki iman yang semakin kuat sesuai dengan ajaran Tuhan. Kita tidak goyah mengiring Tuhan. Tidak gampang terbujuk. Ya, karena kita punya pendirian yang kuat. Kita punya pendirian yang kokoh. Tuhan adalah gunung batu keselamatan saudara dan saya. Dia akan membentengi hidup kita dan dia akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini merupakan nasihat dari Paulus sebagai orang-orang milik Tuhan, kepercayaan Tuhan. Jangan kita menjadi orang yang malas, tapi kita mau menjadi orang yang rajin, semangat melakukan pekerjaan Tuhan, bergairah melayani Tuhan, tidak berhenti melakukan tugas pelayanan untuk Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita harus tetap setia. Dan ingat, jerih payah kita tidak sia-sia. Bila kita punya persekutuan dengan Tuhan, baik kita melakukan pelayanan-pelayanan untuk Tuhan dengan baik, maka semua yang kita lakukan, biarpun tidak dipandang mata oleh manusia, tetapi semuanya itu berharga di hadapan Tuhan, tidak sia-sia. Karena itu saudara-saudara, tetaplah setia melayani Tuhan. Milikilah motivasi yang kudus dalam pelayanan. Jangan pernah goyah karena jerih payah kita tidak sia-sia. Semua pelayanan yang kita lakukan selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, Alkitab juga mencatat ada berbagai kejadian gempa di mana tanah bergerak, tanah bergetar, ya, dan dituliskan sebagai gempa. Jadi berita tentang gempa kalau kita dengar itu sudah lama ada dan kita tidak perlu melemahkan iman kita, tapi kita harus tetap memiliki semangat dalam melayani Tuhan. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 9 sampai 10, di situ dituliskan sejak dunia diciptakan, gempa itu sudah ada. Sehingga muncullah daratan dan lautan. Karena gempa terjadi, maka sekarang ada daratan dan lautan. Dulunya enggak ada. Semuanya mungkin dunia itu seperti air. Tapi karena gempa, maka sekarang ada daratan, ada lautan. Nah, saudara-saudara, pergerakan besar itu menimbulkan getaran dan membuat gempa. Walaupun tidak dituliskan di dalam Alkitab, ya, tapi namun para ahli berpendapat bahwa terjadinya daratan dan lautan itu karena gempa. Pergerakan besar pada lempeng bumi tersebut menimbulkan getaran yang hebat sehingga terciptalah daratan dan lautan. Pada dalam Matius 27 ayat 51 sampai 54 juga dituliskan,
ketika Tuhan Yesus disalib, ya, Alkitab juga mencatat terjadi gempa bumi yang hebat pada saat Tuhan Yesus disalibkan, sehingga membuat tirai bait Allah itu terbelah jadi dua dan bukit-bukit batu terpecahkan. Waktu Tuhan Yesus bangkit juga terjadi gempa yang besar, gempa bumi, sehingga seorang malaikat turun dari surga menggulingkan batu kubur makam Tuhan Yesus, dan gempa ini terjadi pada pagi hari kebangkitan Tuhan Yesus, menandai momen penting bahwa Tuhan Yesus tidak mati lagi, tapi Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa gempa bumi itu ada, dan itu merupakan tanda penting menjelang akhir zaman. Karena itu gempa bumi dipakai sebagai bagian juga dari penderitaan awal sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Dan gempa bumi ini juga dikaitkan dengan berbagai peristiwa penghakiman di hari yang akan datang. Jadi gempa-gempa yang terjadi itu melambangkan kekuatan Allah dan menjadi peringatan bagi kita semua bahwa akan ada penghakiman pada hari yang akan datang. Nah, saudara-saudara, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus menyikapi gempa bumi dengan bijak dan tidak terpaku pada ketakutan. Sebaliknya kita harus waspada dan siap memahami pentingnya tanggung jawab terhadap keselamatan diri kita masing-masing, sesama kita yang juga ada di sekitar kita. Kita harus memberikan support bagi mereka, menguatkan mereka supaya mereka tidak perlu takut. Saudara ingat beberapa tahun yang lalu kita mengalami pandemi, ya, itu seolah-olah gempa untuk seluruh dunia, bukan untuk Indonesia saja, untuk seluruh dunia, ya. Pandemi yang lalu virus corona bisa membuat seluruh dunia panik, bisa membuat seluruh dunia takut, bisa membuat segala aktivitas di dalam dunia ini mandek, berhenti. Ya, saudara bisa memikirkan saat itu apa yang akan terjadi. Kita nggak bisa keluar rumah, ya, makan seadanya, kita nggak bisa saling bertemu. Waktu itu saya di Purwokerto sendirian dengan pengerja, lalu Yason di Jakarta. Waktu itu dia baru pulang dari Purwokerto dan anak saya satu di Perth. Waktu dengar sudah tidak bisa berhubungan, lalu kita di telepon itu mengatakan, wah, kayaknya ini hari terakhir buat kita ya. Sebab kita sudah nggak bisa ketemu lagi. Kita bertangis-tangisan loh saudara-saudara waktu itu. Saya nangis. Kenapa kok sampai terjadi ya? Saya bilang kita nggak ngalami perang dunia kedua. Tapi ini seolah-olah perang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Saya merasakan sesuatu yang berat. Apalagi nggak bisa beribadah. Hati saya ini begitu sedih. Karena saya tidak bisa bertemu dengan jemaat yang saya layani. Berhari-hari saya menangis kepada Tuhan. Tuhan, kuatkan saya. Apa yang akan terjadi di depan, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Itu pandemi, saudara-saudara. Membuat banyak orang takut. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hubungan seolah-olah terputus. Ya, tetapi kita harus tahu. Hanya Allah pemilik kehidupan yang bisa mengendalikan hidup kita. Dan kita hanya bisa mendapat jawaban yang pasti dari Allah pemilik kehidupan itu. Saudara-saudara, melihat kenyataan hidup yang tidak dapat diprediksi dan bisa terjadi sewaktu-waktu, ini mendorong kepada kita sepenuhnya untuk percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Menggantungkan segala hidup kita kepada Tuhan. Karena dalam menjalani kehidupan kita tidak pernah lepas dari masalah. Ada yang berani mengatakan, hidup saya aman. Walaupun saya nggak punya teman, saya aman. Nggak punya masalah, tetap ada masalah. Apalagi kalau saudara nggak punya teman. Itu masalah. Sebab apa? Saudara menyendiri. Nggak ada orang yang mau dekat. Itu masalah. Kita harus bertanya.
Kalau kita bisa sampai menyendiri, tidak ada orang yang mau dekat, apa yang menjadi kesalahan kita? Ya, itu masalah saudara-saudara. Dan itu harus disingkirkan masalah itu. Masalah yang datang bermacam-macam dan tidak bisa kita duga, seolah-olah membuat perjalanan hidup kita itu sulit. Tapi ketahuilah, Tuhan Maha Kuasa. Dia akan melepaskan segala kesulitan-kesulitan dari hidup kita. Dan memberikan kedamaian, jalan keluar bagi kita semua. Kita memeriksa contoh dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Di situ diceritakan tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Saya bacakan ayat 23 mulai. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Amin. Saudara-saudara, ayat 24 mengatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ini menunjukkan pada kita bahwa hidup di dalam Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Sekonyong-konyong, artinya tiba-tiba mengalami angin ribut. Itu yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Ketika mereka berada di dalam perahu bersama dengan Tuhan. Bukan sendirian. Bersama dengan Tuhan. Mereka masih bisa mengalami angin ribut. Saudara-saudara, saat berjalan bersama dengan Tuhan sekalipun. Kadang-kadang angin ribut itu mendadak datang. Ya, menyerang kita. Dan saat kita mengalami seperti itu, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu panik. Ingat, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan ada di dalam perahu bersama dengan murid-murid. Tuhan ada dekat dengan hidup saudara dan saya. Dan Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Seringkali kita lupa dan kita tidak percaya akan janji Tuhan. Kita masih terpengaruh dengan gelombang yang kita lihat. Kita masih terpengaruh dengan gelombang yang kita dengar. Kita terpaku dengan kejadian yang kita lihat. Dan membuat kita murung, stres, putus asa. Ini semua menunjukkan bahwa kita tidak berjalan dan hidup dalam iman kepada Tuhan. Kalau kita masih mengalami ketakutan. Kalau kita masih mengalami stres dalam hidup ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus yang meredakan badai bersama murid-murid, kuasanya bekerja sampai hari ini bagi kehidupan saudara dan saya. Nah, apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi badai dalam hidup ini? Yang pertama, berdoalah kepada Tuhan. Ya, berdoalah kepada Tuhan. Jangan kita menghadapi badai, kita mencari pertolongan sesama kita lebih dahulu. Pertama yang harus kita lakukan, berdoa kepada Tuhan. Mengapa kita harus berdoa kepada Tuhan? Doa merupakan sesuatu yang penting bagi kita semuanya. Karena doa merupakan cara yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk memohon kepada Tuhan dan untuk Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita semuanya. Mungkin saudara berkata, aku sudah berdoa, tapi pertolongan Tuhan tidak kunjung datang. Aku sudah berdoa, tapi Tuhan seolah-olah tidak dengar doaku. Dan kita menganggap, percuma berdoa. Enggak perlu berdoa. Saudara-saudara, tahukah bagaimana cara kita berdoa supaya didengar oleh Tuhan? Kita bukan hanya bisa sekedar berdoa
Atau kita sudah berdoa, tekun berdoa, tapi ingat, berdoa itu harus menunjukkan kesungguhan hati kita. Kita benar-benar rindu akan pertolongan Tuhan. Dalam doa kita mengutarakan isi hati kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, orang yang tekun berdoa memiliki kesungguhan hati. Berdoa, punya keberanian menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Dan sabar menunggu jawaban Tuhan. Saudara-saudara, doa ini merupakan alat yang ampuh. Alat yang canggih. Yang diberikan Tuhan untuk kita semua. Agar iman kita tidak gampang goyah. Dengan doa kita bisa memperkuat iman kita. Dengan doa kita bisa memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Dalam doa mungkin kita merasa seolah-olah Tuhan itu enggak ada. Tapi ketahuilah, doa memungkinkan kita berperan dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara, dengan berdoa kita akan mendapatkan kekuatan baru. Berani menghadapi badai. Karena Tuhan akan menjadikan kita sebagai para pengikut Tuhan perkasa dan berkuasa. Doa juga merupakan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam doa kita tidak boleh hanya memohon, minta terus. Ya, tapi kita juga harus bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk semua yang aku alami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan mungkin untuk sesuatu yang tidak baik yang kita alami. Itu pun kita harus bersyukur. Kalau sesuatu yang tidak baik kita alami, tentunya Tuhan punya maksud. Tuhan punya tujuan supaya kita bisa merem diri kita dan tidak mengumbar kemauan kita. Ada seorang wanita yang suka berdoa. Dan wanita ini sangat tekun berdoa. Setiap hari dia selalu berdoa dan tidak ada hari tanpa doa dalam hidupnya. Tetapi anehnya wanita ini tidak pernah merasakan kedamaian dalam hidupnya. Tidak ada sukacita dalam hidupnya. Mukanya selalu tegang. Mukanya selalu cemberut. Mukanya selalu kelihatan garang. Ya. Nah, suatu hari dia bermimpi masuk ke surga. Dan dia ingin bertemu dengan Tuhan. Tetapi gak bisa. Karena ada penjaga surga. Ada satpamnya surga. Lalu ditanya, untuk apa kamu kepingin ke surga? Kepingin ketemu Tuhan? Saya mau protes sama Tuhan. Protes apa? Sebab sepanjang hidup saya sudah berdoa. Saya sudah memohon. Tapi semua doa saya tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Lalu malaikat ini berkata, coba sebentar saya periksa. Ada enggak catatan doamu itu? Nah ternyata ketika diperiksa catatan doa itu ada. Dan malaikat membaca permintaan doanya yang begitu banyak berlembar-lembar sampai satu buku penuh. Lalu malaikat itu kembali kepada wanita ini. Permohonan doamu memang ada. Tapi sekarang kamu tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Karena Tuhan sedang tidur. Lalu wanita ini berkata, Tuhan tidur? Kok Tuhan bisa tidur? Yang saya tahu Tuhan gak pernah tidur. Saat ini Tuhan tidur. Karena capek melihat permintaan doamu. Lalu malaikat itu berkata lagi. Wanita ini berkata, apa maksudmu? Ya Tuhan capek. Karena dalam hidupmu selalu minta. Kamu tidak pernah bersyukur untuk kesehatan yang kamu dapatkan. Kamu tidak pernah bersyukur untuk hidup yang kamu nikmati. Kamu tidak pernah bersyukur untuk umur yang kamu terima dari Tuhan. Kamu hanya bisa minta. Saudara-saudara, ini memberi pelajaran buat kita semua. Kalau kita ingin doa kita didengar oleh Tuhan, kita bukan hanya bisa meminta. Tapi kita harus juga belajar untuk bersyukur. Bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kita kesempatan. Ya, dapat bekerja, dapat memiliki keluarga, dapat memiliki anak-anak. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan.
kalau anak-anak kita tidak terlantar, mereka masih bisa menempuh pelajaran di sekolah. Sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Dalam doa kita tidak boleh hanya minta, tapi belajar untuk bersyukur. Ya, baru doa kita akan didengar oleh Tuhan. Yang kedua, saat menghadapi badai, kita harus memiliki ketenangan dan memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pemegang atau yang dapat menangkal badai itu. Masalah dan pergumulan hidup seringkali membuat kita bingung, membuat kita tidak tenang, membuat kita panik. Bahkan banyak orang lalu mengambil jalan pintas, dan akhirnya membuat masalah ini semakin besar. Saudara-saudara, tetapi orang yang memiliki ketenangan, berarti orang itu menaruh harapannya, menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Dan ketenangan itu merupakan kunci kemenangan bagi orang percaya. Saudara-saudara, kalau kita memiliki ketenangan, kita dapat melakukan tugas-tugas kita dengan baik. Kalau hati kita gelisah, ngomong pun gak baik. Bekerja juga gak akan baik. Tapi kalau kita tenang, kita bisa mengucapkan bahasa yang baik. Kita bisa bekerja dengan baik. Dan segala aktivitas kita lakukan dalam kehidupan ini baik adanya. Saudara-saudara, kalau kita tenang, berarti kita menaruh harapan, percaya kita kepada Tuhan. Dan ketenangan itu merupakan kunci kemenangan bagi orang percaya. Karena itu pelihara ketenangan ini. Jangan sampai kunci ketenangan itu hilang dari hidup kita. Pelihara dan pegang erat-erat. Ya, miliki ketenangan membuat kita dapat melihat dan kagum akan pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan lakukan. Memiliki ketenangan, kita bisa melihat dan bersyukur kalau orang lain juga diberkati. Mengapa seringkali kita tidak bersyukur melihat orang lain diberkati? Karena jiwa kita yang gelisah, jiwa kita yang tidak tenang, jiwa kita yang berontak. Mungkin kita berkata kepada Tuhan, kenapa si A itu kok bisa diberkati, aku kok tidak? Miliki jiwa yang tenang, sehingga melihat orang lain diberkati, kita pun tidak merasa gelisah. Ketenangan Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menenangkan badai dan angin ribut, hal itu membuat murid-murid kagum terhadap kebesaran Tuhan yang sanggup meredakan badai. Mereka kagum, terheran-heran. Rasa heran dan kagum murid-murid ini dibandingkan dengan topan yang mereka alami itu tidak ada artinya. Demikian juga dengan kita. Tuhan sanggup meredakan badai dalam hidup saudara dan saya. Entah badai apa. Mungkin anak-anak yang sukar diatur. Anak-anak yang memberontak. Anak-anak yang membuat malu nama orang tua. Atau mungkin istri atau suami yang jalannya salah. Ketahuilah. Dalam saat mengalami badai itu. Miliki ketenangan. Miliki ketenangan. Supaya angin ribut itu bisa lalu. Dan kita bisa melihat pertolongan dari Tuhan. Yang ketiga, kita harus memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih merupakan 3 hal yang harus mengisi kerohanian hidup kita. Tanpa iman, pengharapan, dan kasih, maka hidup rohani kita akan kosong. Saat kita diperhadapkan dengan badai kehidupan, miliki iman kepada Tuhan Yesus. Miliki pengharapan akan janji Tuhan. Dan ingat selalu akan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi saudara dan saya. Sehingga kita dapat berkata, badai hidup tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Roma 8 ayat 35 dan 37 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara, walaupun badai silih berganti,
kita tidak boleh kehilangan iman, pengharapan, dan kasih kita. Karena kita adalah pemenang kerajaan surga. Mari kita tetap menyandarkan hidup kita pada Kristus. Kita harus menghadapi badai, jangan pernah menyerah. Karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia selalu menyertai saudara dan saya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu tadi yang kita pelajari. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku
Karena Engkau satu-satunya Bapa yang setia bagi kami Tuhan. Saat kami dalam kesesakan, mungkin orang lain meninggalkan kami, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau penolong kami satu-satunya. Engkau penghibur kami satu-satunya. Karena itu kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa. Kami menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Karena kami tahu satu-satunya tempat kami berharap untuk mendapat pertolongan hanya di dalam Tuhan saja. Banyak hal kami alami dalam hidup ini. Sering membuat kami takut. Sering membuat kami tidak bisa bertahan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kami agar kami dapat berdiri teguh di dalam Tuhan. Tidak goyah. Agar kami dapat terus berkarya bagi Tuhan. Karena kami tahu semua jerih lelah kami akan diperhitungkan oleh Tuhan. Seringkali kami lupa bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Sehingga membuat kami gelisah. Membuat kami tidak tenang. Kadang kami juga merasa diri kami terlalu kuat. Padahal kami adalah manusia yang rapuh. Dan kami perlu pertolongan dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Saat kami harus menghadapi badai kehidupan ini, beri kami ketenangan. Tambahkan iman kepada kami. Tambahkan pengharapan. Biarlah kasih Tuhan makin melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan sudah memberkati kami semua yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan juga memberkati semua yang sudah melayani Tuhan hari ini. Tuhan memberkati semua persembahan persepuluhan yang akan diberikan kepada Tuhan. Berkati dan kembalikan semua dengan berkat berkelimpahan dalam hidup kami masing-masing. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan memberkati usaha pekerjaan. Tuhan memberkati anak-anak. Tuhan memberkati keluarga. Dan Tuhan akan menolong, penyertaan Tuhan menyertai, membuat kita semua merasakan berkat Tuhan, tidak pernah mengalami kekurangan, dan kita boleh merasakan kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Lois untuk pesan firman Tuhannya. Semoga kita semua diberi kekuatan dan semangat dalam menjalani hidup ke depan ini. Dan kepada Ruth and TCL Band serta volunteer TCL Prokerto, Anda semua luar biasa dan salam kompak selalu untuk kita semua. Serta kepada Anda semua yang menyaksikan tayangan kami ini, saya ucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberi persembahan. Anda semua luar biasa. Sehingga program TCL Prokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Prokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, baik persembahan rutin atau persembahan perpuluhan, bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja. Atau Bapak Ibu bisa langsung transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Saya Meman, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.